mereka itu bukan orang wali. Mereka itu adalah harokah dakwah batiniyah yang kemudian berafiliasi menjadi berkamuflase menjadi Ismailiyah, Fatimiyah, Ubaidiyah, Rafidiyah, dan sekarang Bani Alawiyah. Jadi ya kemarin juga ada yang nanya tentang Buya Al-Mustarsyidin yang sudah dikaji di pesantren-pesantren yang di dalamnya terdapat asobiyah diniyah, asobiyah asobiyah diniyah dan asobiyah ijtimaiyah dan asobiyah qabailiyah terdapat di dalamnya. Apa? Wa amalu salafina ahli ba'alawi. Perbuatan atau amal-amalnya keluarga keturunan Ba'alawi ini hujjatun, itu petunjuk. La haula wala quwwata illa billah. Petunjuk katanya. Ngaku Allah itu petunjuk. Waduh, terancam para santri ini sesat. Terus nyemek-nyemek buah dada itu petunjuk. Terus serah terima jabatan itu petunjuk. Waduh, ini para kiai ya, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan majelis, hati-hati. Hujjah katanya. Wa kafabihim man iktada, dan cukup bagi siapapun yang mengikuti amaliyahnya Ba'alawi, mengikuti mengaku Allah atau mentuhankan, mengallahkan Faqih Muqaddam, terus mengikuti keluarga Ba'alawi dengan mempercayai mi'raj ke atas langit dan mempercayai dabbah Faqih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi, mengikuti Ba'alawi dengan menyemek-nyemek buah dada setiap wanita yang ditemui di jalan karena hikmahnya itu mengeluarkan syahwat zina. Ada juga hurufat-hurufat yang lain nanti kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, saudaraku pemirsa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Para pemirsa, saudaraku sekalian, kali ini mari kita akan mendengarkan beberapa kesesatan yang dilakukan oleh leluhur Ba'alawi, yaitu Faqih Muqaddam, yang mungkin selama ini telah kita dengar, yang sudah viral di ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini pernah mi'raj ke langit sampai ke Sidratil Muntaha sebanyak dalam sehari 70 kali. Masya Allah. Dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan dan kebohongan yang dilakukan oleh Faqih Muqaddam leluhur Ba'alawi ini. Ini yang akan kita simak, yaitu murid dari Syekh Sayyid Al-Maliki. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama agar tidak gagal paham. Mari kita simak, dengarkan sampai selesai. Oke? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, banyak yang nanya kepada saya soal sekarang yang lagi heboh di komal-komal TikTok, perdebatan kemarin 3 lawan 3, terus 2 hari yang lalu 2 lawan 2, terus yang semalam Gus Ruhi dengan Singapura ya, semalam lagi rame tentang membicarakan hulul. Hulul itu apa? Definisi hulul itu. Hulul itu Allah katanya hallah. Jadi Allah bersemayam dalam diri manusia. Itu hulul. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan hulul dan ittihad. Kalau ittihad itu menyatu. Kalau hulul itu Allah bersemayam di dalamnya. Sumbernya hulul dan ittihad itu dari mana?
sumbernya hulul dan ittihad itu dari dakwah batiniyah sabaiyah. Okay. Yang dasarnya itu adalah dakwah Yahudi dan Nasraniyah. Okay. Yang diadopsi oleh Abdullah bin Saba untuk agama Islam. Faedahnya apa? Litashkikil muslimin, untuk menimbulkan keraguan dalam hati orang muslim. Kan kemarin di video yang sudah lalu saya menjelaskan bahwa nanti saya akan membuat risalah tafsir khusus untuk diskusi Faqih Muqaddam. Okay. Dan berapa sumber sudah saya kaji, mulai dari Syarhul Ainiyah, Masuk Ar-Rawi, dan yang terakhir Jauharus Syafaf. Okay. Jadi kalau itu diseret kepada al-ghaibah atau fana itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena diskusinya nyambung. Substansi dari diskusi tersebut yang harus kita gali, yang harus kita kejar. Mulai yang pertama itu kan ceritanya si Faqih Muqaddam ini membuat keributan. Akhirnya si Badawi itu bukan Badawi sebenarnya. Iya. Jadi anggaplah Badawi. Si Badawi itu jangan buat keributan, karena setiap manusia pasti mati, kan gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kemudian apa jawabnya Faqih Muqaddam? Saya tidak akan mati karena saya tidak bernyawa, kan gitu. Laisa li nafsun. Nah, jangan buat keributan, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di muka bumi ini akan hancur, kan gitu. Diskusinya sama, ini mirip dengan diskusinya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, sama persis. Nah, terus ma'ana 'alaiha, saya tidak ada di atas muka bumi, kan bohong. Dirinya ada di atas muka bumi. Ya, dirinya mati ya. Faqih Muqaddam mati kan dia. Yang bilang tidak mati, tidak punya nyawa, akhirnya mati kan. Berarti kan bohong dia. Terus kullu syai'in halikun illa wajha. Nah, di sini diskusi ya. Ana min nuri wajhihi. Nah, dari sini ini sudah jelas yang ana min nuri wajhihi ini sudah tafsirnya sudah saya lengkapi semua. Kalau ini adalah dakwah batiniyah yang sebelumnya kami ceritakan, kami gali dalam kitab-kitab Syiah. Walaupun baik dari kitab Syiah yang lama maupun kitab-kitab Syiah kontemporer, saya ambil semua dari Syekh Saduq dalam kitab Al-Amali, dari 4 sumber kitab Syiah yang lama, dari 2 sumber kitab Syiah yang kontemporer termasuk Al-Hukumah Al-Islamiyah karya Ali Khomeini. Terus dari sejarah Imamiyah Ismailiyah. Kalau Imamiyah Itsna Asyariyah ini masih lumayan bagus lah daripada Imamiyah Ismailiyah. Sorry teman-teman. Daripada Imamiyah Ismailiyah yang sangat brutal ini dalam hululnya, dalam mengaku Allahnya, ini sangat brutal. Akhirnya si Badawi ini yang sedang diskusi bertanya, kan heran, setiap awak yang bernyawa mati ini katanya tidak mati, setiap ada yang atas di muka bumi akan hancur, ini katanya tidak hancur karena tidak ada di atas muka bumi. Terus setiap sesuatu akan binasa, dan ini tidak binasa karena ada bagian dari nurnya Allah. Akhirnya ini semua ini mengarah, 3 diskusi tanya jawab ini mengarah kepada sifatnya Allah yang tidak mati, tidak hancur, dan tidak binasa. Allah kan. Terus akhirnya ya karena ini penasarannya, semua ini 3 diskusi ditanya jawab ini mengarah kepada Allah. Akhirnya si Badawi bertanya, Muhammad bin Ali huwallah? Apakah Muhammad bin Ali yang dijuluki dengan Faqih Muqaddam itu adalah Allah? Apa jawabnya? Aku adalah na'am anallah. Naam, as-soal mu'adun lil jawab. Terus ditambah lagi anallah. Soreh bin Soreh. Mengaku Allah. Jelas. Nah, sekarang kasihan para muhibbin dan para pembelanya yang berusaha untuk membela si Faqih Muqaddam. Nah, membela mati-matian hanya dengan dalil dari tahwil Ibnu Hajar yang katanya para ulama infarad Ibnu Hajar fi hadat tahwil. Jadi sendiri Ibnu Hajar di sini. Terus yang kedua, ajma'al ulama annahu yu'azzaru al-wali. Jadi harus dihukum wali yang mengaku Allah. Ini selain Ibnu Hajar ya, selain Ibnu Hajar. Jadi ini sudah sudah kelihatan, nampak dan kelihatan. Hululnya ada, sabaiyahnya ada, dan semuanya ada. Oke, kalau ini sudah fana, apa-apa, kasihan para muhibbin itu, teman-teman. Fana katanya. Terus yang satunya, yang serah terima jabatan dengan Allah. Mulku katusurifuha kaifa syi'ta. Apakah akal kita menerima dakwah itu? Banyak loh.
Yang mengarah ke sono ini banyak. Bagaimana? Mulku, kekerajaan Allah ini diserahkan kepada Faqih Muqaddam atau leluhur Ba'alawi yang lain. Apakah ini juga akan diseret kepada fana oleh para muhiddin? Terus nyemek-nyemek payudara wanita setiap yang ditemui di jalan. Sampai ada yang bilang lari kabur. Ini jelas loh, wa hikmatuhu, hikmat tasyri'nya jelas. Wa hikmatuhu yukhriju syahwataz zina, annahu yukhriju syahwataz zina. Perbuatan itu bisa mengeluarkan syahwatnya zina. La haula wala quwata illa billah. Di sini Ismailiyah, Imamiyah, Ubaidiyah, Rafidiyah, Alawiyah yang ada di Afrika itu menghalalkan sesuatu yang haram. Ya sama dengan ini. Jadi banyak sekali para muhibbin ya. Lebih baik kalian diam biar tidak terseret dalam kesesatan. Terus ada yang tembus katanya ke Lauhul Mahfuz. Di antaranya itu para hurufat yang dilakukan oleh Ba'alawi. Jadi sekarang semakin terang beneran ya kalau mereka itu bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin keturunan Nabi itu melakukan hal yang sedemikian rupa. Menghalalkan sesuatu yang haram. Ini. Terus mengaku Allah. Terus mengaku menerima jabatan kerajaan Allah. Sampai dia sesumbar bahwa alam ini bagi saya bagaikan biji hordai. Jadi semua ini nanti akan para muhibbin akan ditafsiri itu semua fana. Yang kendaraan dabbah Faqih Muqaddam katanya hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi. Oh, dabbahnya itu nanti fana juga. Jadi ada fana juga ya bagi hewan, ada fana juga. Sulitan kan? Ini jelas-jelas sesat. Mau dipolis seperti apa, mau dibela seperti apa tidak bisa. Pasti sesat. Saya pastikan itu sesat. Baik, teman-teman ya, nggak usah ribut-ribut. Mereka itu bukan orang wali. Mereka itu adalah harokah dakwah batiniyah yang kemudian berafiliasi menjadi berkamuflase menjadi Ismailiyah, Fatimiyah, Ubaidiyah, Rafidiyah, dan sekarang Bani Alawiyah. Ya kemarin juga ada yang nanya tentang Buya Al-Mustarsyidin yang sudah dikaji di pesantren-pesantren yang di dalamnya terdapat asobiyah diniyah, asobiyah diniyah dan asobiyah ijtimaiyah dan asobiyah qabailiyah terdapat di dalamnya. Apa? Wa amalu salafina ahli Ba'alawi. Perbuatan atau amal-amalnya keluarga keturunan Ba'alawi ini hujjatun, itu petunjuk. La haula wala quwata illa billah. Petunjuk katanya. Ngaku Allah itu petunjuk. Waduh, terancam para santri ini sesat. Terus nyemek-nyemek buah dada itu petunjuk. Terus serah terima jabatan itu petunjuk. Waduh, ini para kiai ya, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan majelis, hati-hati. Hujjah katanya. Wa kafabihi man iktada, dan cukup bagi siapapun yang mengikuti amaliyahnya Ba'alawi, mengikuti mengaku Allah atau mentuhankan, mengallahkan Faqih Muqaddam, terus mengikuti keluarga Ba'alawi dengan mempercayai mi'raj ke atas langit dan mempercayai dabbah Faqih Muqaddam itu hafal jalan-jalan di langit seperti hafal jalan-jalan di bumi, mengikuti Ba'alawi dengan menyemek-nyemek buah dada setiap wanita yang ditemui di jalan karena hikmahnya itu mengeluarkan syahwat zina. Ada juga hurufat-hurufat yang lain nanti kan di edisi kedua akan kami tambahkan, seperti megang kemaluan katanya di Masjidil Haram. Dan siapa yang dipegang kemaluannya itu akan terhindar dari perbuatan zina. Seperti itukah? Kemaluan. Diremes-remes. Ada, datanya ada. Terus yang terbaru, yang kontemporer ini umroh ke Tarim. Terus wisinya Tarim mustajab. Apalagi jalan tempat-tempat yang lain, wisinya mustajab. Tapi kalau wisinya mustajab, kenapa kalian pergi ke sini? Kenapa kalian pindah ke sini? Kenapa kalian hijau ke sini? Di sana dong. Mau minta apa aja diijabah. Mau minta kaya diijabah, mau minta sukses diijabah, mau minta alim ya diijabah, mau minta mulia ya diijabah. Kenapa kok larinya ke sini? Itu kan bohong. Tarim kota 1000 wali. Yang disebut di dalam Al-Quran, Yaman itu ada 2. Sabah, Ahqaf. Ya.
kalian talaah sendiri tentang hukuman bagi penghuni Ahqaf setelah tenggelamnya bumi ini. Seperti itu teman-teman ini. Ya. Dari mana istimbatnya? Oh ya, saya lupa. Kok masih menanyakan istimbat. Oh, mereka itu yang seperti di kitabnya Ali Khomeini, mereka itu tidak usah istimbat. Jadi a'immah mereka itu berbicara sesuka hati. Karena mereka itu katanya para a'immah itu memahami Al-Quran, sirnya Al-Quran itu yang tidak dipahami oleh semua manusia biasa. Jadi kalau mereka bicara, maka mereka istimbatnya kepada sirnya Al-Quran yang menjadi dalil yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Ya saya lupa masih nanyakan istimbat kepada mereka. Jadi mereka itu bisa menyampaikan sesuka hatinya, sesuka mulutnya untuk menyampaikan apa saja itu yang diambil dari sirnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu dibagi jadi dua, dohir dan batinan. Yang dohir itu hanya dijangkau oleh orang-orang biasa, yang batin ini yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa, hanya dari imam mereka yang bisa berfatwa sesuka hatinya. Sesat sesat ini. Jadi hati-hati teman-teman ya, ini karena terkait waktu jadi semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudaraku, pemirsa sekalian. Telah kita simak bersama bagaimana kebohongan-kebohongan atau kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh leluhur Ba'lawi yang terkhusus, yaitu Faqih Muqaddam ini, yang sampai saat ini juga diunggul-unggulkan, dianggap sebagai seorang wali oleh para Habib Ba'lawi ini, yaitu Faqih Muqaddam ini, yang terbukti terekam jelas di dalam kitab bagaimana percakapan Faqih Muqaddam dengan seseorang di masanya, yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini tidak akan mati. Dan ternyata saat ini tidak ada Faqih Muqaddam. Mana Faqih Muqaddam? Kalau tidak mati, kan mati juga akhirnya. Nah, dan banyak lagi yang sudah disampaikan oleh Kiai Ja'far ini begitu gamblang dan jelas ya saudaraku sekalian, agar mari kita simak videonya secara teliti agar kita tidak gagal paham juga apa yang disampaikan oleh beliau ini. Dan alhamdulillah, semoga siapapun yang mendengarkan, menyimak video ini mendapatkan pencerahan dalam beragama ya. Kita jelas, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah, inayah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.